Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis terkait pencapresan Anies Baswedan. Apakah seberapa besar peluang Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden ya? Ini untuk menjadi calon presiden, bukan untuk menjadi presiden. Seberapa besar peluang Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Tapi sebelum saya menyampaikan analisis saya, tolong jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar menjadi channel yang berkembang dan menjadi sumber informasi yang bisa terpercaya bagi publik tentunya. Kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini ya, dari hasil survei dari beberapa lembaga survei menyatakan bahwa elektabilitas Anies terus melejit ya. Dia yang tadinya nomor 3 terus menjadi nomor 2, cuma belum menjadi nomor 1 ya. Ada yang pertama adalah Ganjar Pranowo, yang kedua adalah Prabowo Subianto, yang terakhir adalah Anies Baswedan. Tapi ada hasil survei yang lain menyatakan Anies Baswedan berada di peringkat nomor 2, Ganjar Pranowo masih di nomor 1, dan Prabowo Subianto di nomor 3. Tapi terlepas dari hasil survei tersebut, kalau kita melihat antusiasme masyarakat ya, yang dimana ketika Anies berkunjung ke suatu daerah itu sambutan masyarakat itu luar biasa. Ketika berkunjung ke Aceh misalnya, beliau disambut oleh lautan manusia. Begitu juga ketika berkunjung ke Sulawesi dan ke beberapa wilayah yang lainnya, termasuk ke Papua. Sambutan masyarakat sangat luar biasa. Artinya, ya, Anies Baswedan sebagai calon presiden yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden ya pada tanggal 3 Oktober yang lalu itu sudah diterima di hati masyarakat. Bahkan dari hasil polling di media sosial ya, ada hampir 90% hasil polling menyatakan Anies Baswedan, kalau pemilu dilaksanakan hari ini maka 90% rakyat mengatakan di media sosial ya, itu Anies Baswedan yang akan menjadi calon presiden. Akan menjadi presiden. Tapi para pendukung jangan berbesar hati dulu. Kenapa? Karena Anies lah bakal calon presiden. Artinya belum menjadi calon presiden yang tetap. Mengapa belum tetap? Karena memang beliau dicalonkan oleh Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem itu hanya memiliki 10% suara di parlemen. Itu artinya belum cukup bagi Partai Nasdem untuk mencalonkan presiden. Artinya Partai Nasdem membutuhkan partai lain untuk berkoalisi ya, membutuhkan partai lain untuk berkoalisi. Dalam hal ini sudah dinamakan sebuah koalisi, yaitu Koalisi Perubahan dengan anggota PKS, Nasdem dan Demokrat. Tapi sampai pada hari ini ketiga partai ini belum menemui kata sepakat, sehingga sampai saat ini belum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini hanya sebatas deklarasi dalam ucapan, belum dalam tindakan, belum dalam pernyataan yang resmi dari masing-masing ketua umum, masih sebatas wacana. Itu artinya ada kemungkinan koalisi ini akan bubar. Tentu lawan politik tidak akan diam dengan para lawan politik tidak akan diam dengan penerimaan rakyat terhadap Anies Baswedan ini. Para lawan politik akan melakukan berbagai cara agar agar elektabilitas calon mereka tidak kalah dari Anies Baswedan. Bahkan bila perlu jangan kita berikan kesempatan Anies Baswedan ini sebagai calon presiden. Ada beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh para lawan politik yang memungkinkan untuk dilakukan guna menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya. Artinya kalau Anies Baswedan sudah dijegal sebagai calon presiden, sambutan dari lautan manusia, sambutan dari jutaan orang itu tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya, karena dia tidak bisa menjalankan diri sebagai calon presiden. Apa skenario yang bisa dilakukan?
Yang pertama, ini terkait dengan yang pertama, menjerat Anies Baswedan dengan jeratan hukum. Kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu Anies Baswedan dilaporkan ke KPK oleh beberapa orang ya, dan terkait dengan kasus Formula E. Ya. Itu adalah salah satu kasus yang salah satu kasus yang memungkinkan untuk menjegal Anies Baswedan. Bahkan menurut penelusuran dari Koran Tempo, menyatakan bahwa salah satu petinggi di KPK itu sangat menginginkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Ada bagaimanapun caranya Anies harus menjadi tersangka dalam kasus Formula E. Akan tapi hal tersebut belum bisa dilakukan sampai saat ini karena para penyidik atau para pimpinan lain yang ada di KPK saat ini masih kebingungan celah apa yang bisa digunakan oleh celah apa yang bisa kita dimanfaatkan untuk menjerat Anies Baswedan sebagai tersangka. Meskipun ada salah seorang ahli, itu Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita yang mengatakan bahwa Anies Baswedan memungkinkan untuk dijadikan tersangka pada kasus Formula E. Ramli Atmasasmita, mohon maaf. Profesor Dr. Ramli Atmasasmita yang menyatakan bahwa Anies Baswedan sudah mencukupi syarat sebagai tersangka di kasus Formula E. Artinya kalau Anies Baswedan sudah dijadikan sebagai tersangka atau bisa jadi tersangka, artinya peluang Anies Baswedan tamat sudah, tidak ada artinya. Kan tapi ini sangat beresiko terkait dengan ya, sebab kalau misalnya Anies Baswedan bisa dijadikan sebagai tersangka, maka yang jadi musuhnya adalah bukan hanya Anies Baswedan, kan tapi para simpatisan, para pendukung, artinya rakyat yang akan memberikan perlawanan terhadap penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka. Itu skenario yang pertama untuk menjegal Anies adalah yang bisa dilakukan oleh lawan politik, yaitu dengan mentersangkakan Anies Baswedan. Yang kedua adalah yang bisa dilakukan adalah dengan membujuk Nasdem untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Ya. Bagaimana caranya? Ya dengan membujuk Anies Baswedan untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan, maka pupuslah harapan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Misalkan dengan menjanjikan peran yang lebih maksimal lagi di pemerintahan, ya, atau kasih lagi jatah menteri atau fasilitas yang lain. Kemungkinan itu bisa saja terjadi kalau seandainya Nasdem mampu dibujuk, tergoyah dengan bujukan untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Yang selanjutnya adalah dengan kasih enak PKS. Ya. PKS memang saat ini adalah merupakan posisi dari pemerintah, ya, tapi untuk menjegal Anies Baswedan bisa saja itu dilakukan. Misalkan bujuk PKS, jangan dukung Anies Baswedan. Nanti dijanjikan gabung dengan partai yang lain, misalnya gabung dengan Partai Gerindra misalnya. Nanti dikasih posisi sebagai calon wakil presiden. Karena sejauh ini yang diincar oleh PKS adalah posisi wakil presiden, makanya sampai saat ini deklarasi Anies Baswedan sebagai presiden kan belum dilakukan oleh PKS. Salah satu alasannya adalah ya karena belum adanya kata sepakat mengenai wakil presiden PKS sendiri. Nah, kalau PKS misalnya mampu dibujuk oleh lawan politik untuk tidak mendukung Anies Baswedan, maka pupus sudah sekali lagi harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres tahun 2024, karena koalisi antara Nasdem dan Demokrat itu kursinya tidak cukup, ya. Kursinya tidak cukup. Kalau tidak salah PKS hanya memiliki 8,21% suara di parlemen. Sementara Nasdem 10, artinya
10 tambah 8 itu 18, masih kurang 2%. Nah, itu kalau PKS goyah, maka tamatlah koalisi perubahan. Nah, skenario yang ketiga menarik sama membujuk juga Demokrat agar jangan mau berkoalisi dengan Nasdem, misalkan dengan memasukkan Nasdem, menarik Nasdem ke KIB misalnya. Terus kemudian dijanjikan juga posisi yang lebih mentereng di sana, itu sebagai wakil presiden, maka tamat juga karena posisi wakil presiden merupakan posisi yang sangat diincar juga oleh AHY, ya, oleh Partai Demokrat dengan AHY-nya. Maka dari itu kalau ini berhasil, sekali lagi tamat sudah, pupus sudah harapan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024. Yang selanjutnya, atau kalau tidak bisa menarik, misalnya masukkan saja, kasih saja si AHY jabatan di kabinet, mungkin menjadi menteri yang mengatakan Pak menterinya Nasdem misalnya, atau menteri-menteri jabatan-jabatan yang lain, sehingga dengan posisi yang seperti itu, karena kita ketahui bersama karakter dari politik di Indonesia itu sangat pragmatis, ya. Apa mendapatkan apa? Kalau saya melakukan ini, apa yang didapatkan? Kalau saya memilih ini, apa yang diperoleh? Nah, kira-kira itu yang bisa dilaksanakan untuk untuk saya membungkam atau untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu dengan tidak membiarkan partai-partai lain untuk berkoalisi dengan koalisi perubahan, misalnya dengan tidak membiarkan P3 atau tidak membiarkan Golkar untuk berkoalisi dengan Nasdem. Kalau salah satu dari yang 5 ini berhasil dilakukan oleh lawan politik, saya pikir tidak ada yang bisa diperbuat oleh Anies Baswedan. Oleh karena itu, para pendukung Anies Baswedan untuk sementara masih harap-harap cemas. Ini bukan karena sampai saat ini belum adanya kesepakatan antara PKS, Demokrat, dan Nasdem untuk mendeklarasikan Anies secara legal formal sebagai calon presiden. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.